Sepanjang tahun 2025, laporan penipuan keuangan meningkat hampir 30%. Ironisnya, banyak korban adalah mereka yang merasa cukup sudah waspada, tapi tetap percaya pada mitos yang usang yang beredar. Hari ini mari kita telusuri 7 mitos penipuan keuangan yang sering terjadi di tahun 2025. Simak videonya sampai selesai. Coba berhenti sejenak dan pikirkan, di dunia yang penuh janji ini, berapa banyak dari kita yang sebenarnya benar-benar paham mana yang nyata dan mana yang jebakan? Penipuan tidak memilih korban berdasarkan kepintaran, melainkan ketidaksiapan. Karena itu, penting untuk memahami 7 mitos penipuan keuangan yang sering terjadi di tahun 2025, agar kita bisa melindungi diri dengan lebih bijak. Yang pertama, mitos kalau viral pasti aman. Viral seringkali dianggap sebagai tanda kepercayaan. Semakin banyak orang yang berbicara tentang sebuah produk atau investasi, semakin besar pula anggapan bahwa itu adalah sesuatu yang sah. Padahal di balik gemerlap popularitas, tersembunyi risiko yang tidak selalu terlihat. Sebuah riset dari Global Anti-Scam Alliance menunjukkan bahwa pada tahun 2025, sekitar 62% korban penipuan mengaku tertarik pada skema yang viral di media sosial. Mereka melihat ribuan komentar positif, ulasan yang seolah-olah nyata, bahkan liputan dari media yang tampak kredibel, lalu tanpa sadar menurunkan kewaspadaan mereka. Di dunia yang serba cepat ini, viralitas seringkali dibangun dengan strategi yang disengaja. Penipu modern memahami psikologi kerumunan. Mereka menyewa buzzer, memproduksi testimoni palsu, bahkan membeli ruang iklan untuk menciptakan kesan semua orang sudah percaya. Dalam situasi seperti ini, tidak mudah membedakan antara fakta dan ilusi. Seperti yang diungkapkan Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan 5 menit untuk menghancurkannya. Kredibilitas sejati lahir dari konsistensi dan rekam jejak yang panjang, bukan dari kehebohan sesaat. Viral hanya berarti sesuatu yang ramai dibicarakan, bukan bahwa itu telah teruji dan terpercaya. Kamu dan saya hidup di era di mana persepsi bisa dibentuk dalam hitungan detik. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk tidak terjebak dalam arus keramaian. Sebelum mempercayai sesuatu hanya karena viral, berhentilah sejenak, teliti lebih dalam, tanyakan siapa yang berdiri di balik ini. Apa rekam jejaknya? Apakah ada transparansi yang bisa diuji? Karena dalam urusan keuangan, kehati-hatian adalah pertahanan terbaik. Jangan biarkan popularitas sesaat menutup mata kita dari kebenaran yang sesungguhnya. Yang kedua, mitos skema cepat kaya itu nyata. Di masa seperti sekarang, di mana segalanya terasa serba cepat, godaan untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan begitu besar. Banyak skema menawarkan janji menggiurkan, keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa usaha berarti. Mereka membungkusnya dengan istilah investasi premium, trading eksklusif, atau proyek masa depan yang seolah-olah tidak mungkin gagal. Menurut laporan dari Financial Industry Regulatory Authority tahun 2025, lebih dari 70% korban penipuan keuangan mengaku tergoda karena janji kekayaan instan. Skema ini biasanya bermain di wilayah psikologi manusia, menawarkan sesuatu yang sangat diinginkan dengan usaha yang sangat minim. Di balik kisah kesuksesan yang sesungguhnya selalu ada proses panjang yang jarang terlihat. Seperti yang pernah dikatakan Thomas Edison, keberuntungan sering menyamar dalam bentuk kerja keras sehingga banyak orang tidak mengenalinya. Kekayaan yang bertahan bukanlah hasil dari keberuntungan semalam. Ia lahir dari disiplin, strategi, dan ketekunan menghadapi proses yang seringkali tidak nyaman. Kamu mungkin pernah berada di titik lelah, di mana segala sesuatu terasa lambat bergerak. Di saat-saat seperti itu, tawaran cepat kaya tampak sangat menggoda. Tetapi penting untuk kita sadari, kekayaan sejati tidak hanya soal jumlah, tetapi juga tentang ketahanan membangun fondasi yang kokoh. Setiap jalan pintas memiliki harga yang tersembunyi. Ketika kita tergoda untuk melompat jauh tanpa fondasi yang kuat, risiko keruntuhan pun semakin besar. Skema cepat kaya hanya memperkaya mereka yang membuat jebakan, bukan mereka yang masuk ke dalamnya. Maka sebelum kita terbuai janji manis hasil instan, tanyakan kembali pada diri sendiri, apakah ini sungguh jalan menuju kekayaan atau hanya ilusi yang dikemas dengan rapi? Karena dalam hidup ini, hasil terbaik selalu lahir dari kesabaran dan keberanian untuk terus melangkah meskipun perlahan. Yang ketiga, mitos yang menawarkan pakai jas pasti profesional.
Penampilan luar seringkali menjadi ukuran pertama yang kita gunakan untuk menilai seseorang. Jas rapi, dasi terikat sempurna, bahasa tubuh penuh percaya diri, semua itu bisa dengan mudah menipu mata kita. Banyak orang percaya bahwa tampil profesional berarti seseorang pasti memiliki niat baik dan kompetensi yang tinggi. Namun kenyataannya, penampilan tidak selalu selaras dengan integritas. Riset dari Association of Certified Fraud Examiner tahun 2025 menemukan bahwa lebih dari 52% kasus penipuan yang merugikan korbannya lebih dari 1 miliar rupiah dilakukan oleh individu yang secara sosial tampak sangat meyakinkan. Mereka tidak hanya berpakaian rapi tetapi juga pandai berbicara, tersenyum hangat dan membawa diri dengan penuh wibawa. Kamu dan saya hidup di zaman di mana citra bisa direkayasa dengan sangat mudah. Seseorang bisa menyewa setelan mahal, tampil di kantor mewah, bahkan menggunakan gelar akademik palsu untuk membangun kepercayaan. Tetapi hati dan niat tidak bisa dinilai dari luarnya saja. Seperti kata filsuf modern Rick Warren, penampilan bisa membuka pintu, tetapi karakterlah yang menentukan apa yang terjadi di dalamnya. Hanya karena seseorang terlihat profesional, bukan berarti ia berhak mendapat kepercayaan penuh. Kredibilitas lahir dari konsistensi tindakan, bukan dari rapinya penampilan. Ada banyak kisah orang-orang yang kehilangan tabungan hidupnya hanya karena terpesona pada impresi pertama. Mereka lupa bahwa dalam hal keuangan, kehati-hatian lebih penting daripada kenyamanan yang ditawarkan oleh penampilan luar. Saat menghadapi tawaran apapun, penting bagi kita untuk tidak berhenti pada apa yang tampak. Lihat lebih dalam, tanyakan rekam jejaknya, uji kejujuran lewat tindakan kecil sebelum mempercayai hal besar. Karena dalam dunia di mana kemasan bisa lebih menarik daripada isi, kewaspadaan adalah bentuk perlindungan tertinggi. Kita berhak untuk hati-hati, tidak perlu merasa bersalah untuk menunda keputusan, demi memastikan bahwa apa yang kita lihat memang sejalan dengan apa yang akan kita dapatkan. Yang keempat, mitos kalau ada jaminan tanpa risiko itu pasti aman. Dalam hidup ini tidak ada hasil besar tanpa risiko. Namun di dunia keuangan, banyak orang masih percaya bahwa jika sebuah tawaran menjanjikan keuntungan tinggi tanpa risiko, itu adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Padahal justru janji semacam itulah yang seharusnya membuat kita lebih berhati-hati. Data dari International Organization of Securities Commission tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 65% korban penipuan keuangan mengaku tertarik pada tawaran yang berani menjamin keuntungan pasti tanpa ada risiko yang dijelaskan dengan transparan. Skema semacam ini sering membungkus dirinya dengan istilah investasi premium, asuransi eksklusif, atau produk inovatif yang terdengar sangat meyakinkan. Kita tentu ingin keamanan dalam mengelola keuangan, tetapi kita juga perlu sadar, dalam dunia nyata setiap peluang selalu diiringi oleh ketidakpastian. Tidak ada pertumbuhan tanpa gejolak, tidak ada keuntungan tanpa kemungkinan kerugian. Seperti yang dikatakan Benjamin Franklin, dengan mengabaikan risiko kecil, kita bisa terjebak dalam kerugian besar. Banyak orang terlalu fokus pada keuntungan besar yang ditawarkan, hingga lupa membaca tanda-tanda kecil yang seharusnya menjadi alarm peringatan. Ada kisah nyata dari para penyintas skema investasi bohong yang kehilangan tabungan puluhan tahun hanya dalam hitungan bulan. Mereka tertarik pada janji manis seperti modal aman, untung pasti, namun saat realitas menghantam, yang tersisa hanya penyesalan. Kamu perlu membiasakan diri untuk bertanya, dari mana asal keuntungan ini? Apakah risikonya sudah dijelaskan dengan jujur? Apakah ada transparansi dalam mekanismenya? Karena dalam perjalanan keuangan tidak ada yang benar-benar aman tanpa pemahaman dan kesiapan untuk menghadapi risiko. Ketika sebuah tawaran terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan, mungkin memang itulah kenyataannya, yaitu itu bukanlah kenyataan. Yang kelima, mitos sudah banyak yang ikut berarti ini aman. Di tengah arus kehidupan yang serba cepat, banyak dari kita ingin merasa aman dengan mengikuti langkah mayoritas. Ketika melihat ribuan orang bergabung dalam sebuah program investasi, wajar bila muncul keyakinan bahwa itu adalah tanda keamanannya. Tapi justru disinilah jebakannya. Menurut laporan Federal Trade Commission, tahun 2025, lebih dari 40% penipuan investasi yang merugikan terjadi karena korban percaya bahwa semua orang ikut, maka pasti aman. Penipuan berantai atau skema piramida tumbuh subur bukan karena logikanya kuat, tetapi karena keyakinan kolektif yang tidak pernah diuji secara kritis. Kamu dan saya mungkin pernah berada dalam situasi serupa.
merasa lebih tenang karena banyak yang mengambil keputusan yang sama. Namun jumlah tidak pernah menjamin kebenaran. Seperti yang dikatakan Albert Einstein, apa yang benar tidak selalu populer dan apa yang populer tidak selalu benar. Banyak kisah bermula dari ajakan seorang teman, kenalan, atau rekan kerja yang tampaknya sudah berhasil lebih dulu. Mereka menunjukkan hasil nyata, bonus besar, perjalanan mewah, gaya hidup impian, semua itu tampak meyakinkan. Namun di balik gemerlap itu ada pola klasik yang berulang. Keuntungan awal didapat bukan dari hasil usaha atau investasi nyata, melainkan dari uang peserta baru yang terus masuk. Ketika aliran peserta berhenti, sistem itu runtuh, menyisakan luka dalam bagi mereka yang berada di bagian bawah piramida. Mereka yang terlambat sadar bahwa keramaian bukanlah jaminan keamanan. Kamu perlu mengingat bahwa dalam hal keuangan, berpikir kritis adalah bentuk rasa hormat kepada kerja keras kita sendiri. Tidak cukup hanya bertanya siapa saja yang ikut, kita juga harus berani bertanya bagaimana sebenarnya sistem ini bekerja. Karena dalam dunia yang penuh dengan ilusi, keselamatan bukan terletak pada banyaknya orang yang melangkah bersama, tetapi pada kejernihan kita dalam memilih jalan. Yang keenam, mitos yang tampil di TV atau media besar pasti terpercaya. Di era informasi seperti sekarang, tampil di media besar sering dianggap sebagai simbol kredibilitas. Banyak dari kita beranggapan bahwa jika seseorang atau sebuah lembaga tampil di televisi nasional atau masuk dalam pemberitaan media ternama, itu berarti mereka sudah teruji. Padahal dunia media tidak selalu sesederhana itu. Data dari Edelman Trust Barometer 2025 menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap media arus utama hingga 18% dibanding tahun sebelumnya. Banyak organisasi dan individu kini mampu membeli ruang publikasi atau mengatur penampilan mereka di media dengan strategi pemasaran berbayar. Sebuah tayangan atau artikel bisa saja merupakan hasil kerja tim public relation, bukan refleksi dari prestasi nyata atau integritas moral. Kamu mungkin pernah merasa lebih yakin setelah melihat seseorang diwawancarai di televisi atau dipublikasikan dalam berita online. Rasanya sah untuk mempercayai apa yang tampak di layar. Namun, penting untuk diingat, tampil di media tidak sama dengan lolos dari uji kredibilitas. Seperti yang dikatakan oleh Noam Chomsky, di negara demokrasi, propaganda digunakan untuk mengendalikan pikiran, seperti pentungan digunakan untuk mengendalikan tubuh di negara otoriter. Tidak semua yang disajikan di hadapan kita lahir dari kebenaran. Sebagian besar dibentuk oleh kepentingan tertentu. Ada banyak kisah pilu tentang orang-orang yang menaruh harapan besar pada tokoh atau perusahaan yang kerap muncul di media hanya untuk akhirnya kecewa. Penipuan berkedok profesionalisme media itu nyata. Dan kerugian yang ditimbulkan bukan hanya secara finansial tetapi juga secara emosional. Kamu perlu mengasah kepekaan. Tidak cukup hanya mengandalkan apa yang tampak di layar kaca atau layar kerja. Kredibilitas sejati perlu diuji melalui rekam jejak, transparansi, dan konsistensi nilai yang dipegang. Karena dalam dunia yang penuh dengan manipulasi citra, yang tampak megah di permukaan belum tentu kokoh di dalam. Tampil di media bukan membuat seseorang terlihat hebat, tetapi hanya integritas yang membuatnya benar-benar layak dipercaya. Yang ketujuh, mitos. Penipu hanya mengincar orang tua. Ada anggapan yang berkembang bahwa penipuan keuangan hanya menyasar orang tua yang dianggap kurang memahami teknologi. Namun, fakta menunjukkan hal yang berbeda. Di zaman ini, penipu tidak lagi memilih korban berdasarkan usia. Mereka menarget siapa saja yang memiliki celah dalam kewaspadaan. Data dari Federal Trade Commission tahun 2025 menunjukkan bahwa 44% korban penipuan digital justru berasal dari kelompok usia 18 hingga 34 tahun. Mereka yang tumbuh dalam dunia digital percaya diri dengan kemampuan teknologinya. Ternyata rentan karena seringkali mereka lebih kebal terhadap manipulasi. Kamu mungkin pernah berpikir, saya ini generasi digital, saya tidak akan mudah tertipu. Tapi justru disitulah jebakannya. Rasa percaya diri yang berlebihan bisa membuat lengah. Penipu zaman sekarang memanfaatkan psikologi, manipulasi emosi, dan mengemas penipuan dalam bentuk yang sangat relevan dengan kehidupan anak muda. Seperti investasi bohong, lowongan kerja palsu, hingga penawaran startup fiktif. Seperti yang dikatakan oleh Daniel Kahneman, peraih Nobel di bidang ekonomi, kepercayaan diri berlebih adalah musuh terbesar pengambilan keputusan yang bijak. Ketika kita merasa terlalu yakin bahwa kita aman, saat itulah kita paling rentan. Ada banyak kisah nyata tentang anak-anak muda yang kehilangan tabungan pertamanya, atau bahkan berhutang besar karena terjebak dalam penipuan yang dibungkus dengan janji kesuksesan cepat.
Mereka yang baru memulai perjalanan hidupnya justru menjadi target empuk karena keinginan besar untuk segera sukses. Kita perlu belajar bahwa perlindungan diri bukan soal usia atau generasi, tetapi soal kesadaran dan kerendahan hati untuk selalu waspada. Dunia ini tidak membedakan usia ketika berbicara tentang kerentanan. Semua orang tanpa kecuali bisa menjadi sasaran. Karena itu, berhati-hati bukanlah tanda kelemahan. Justru itulah tanda bahwa kita menghargai apa yang telah kita bangun dengan susah payah. Sekarang mari kita renungkan bersama. Di tengah derasnya informasi dan gemerlap tawaran yang datang silih berganti, sudahkah kamu benar-benar kritis dalam menyikapinya? Ataukah tanpa sadar masih mudah terbuai oleh janji manis yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan? Janji tentang kekayaan instan, keamanan mutlak, atau kesuksesan tanpa usaha, semua terdengar memikat. Tapi adakah yang benar-benar abadi bila dibangun di atas ilusi? Penipuan tidak hanya merenggut harta yang kita kumpulkan dengan kerja keras, tetapi juga meninggalkan luka yang lebih dalam. Rasa kecewa karena kepercayaan yang dikhianati, rasa malu yang membungkam membuat kita enggan berbicara. Bahkan lebih dari itu, tumbuh ketidakpercayaan terhadap sesama membuat kita curiga pada niat baik orang lain, menutup pintu terhadap kebaikan yang sejatinya masih ada di dunia. Kita adalah bagian dari generasi yang harus lebih bijak. Kita perlu belajar membaca lebih dari yang terlihat, karena seringkali apa yang berkilau tidak selalu emas. Seperti kata Maya Angelou, ketika ada sesuatu yang tampak mencurigakan, dengarkan naluri itu. Jangan abaikan getaran kecil di hati yang mengingatkan. Karena dalam banyak kasus, rasa penyesalan selalu datang terlambat saat semua yang berharga sudah terlanjur hilang. Berhati-hati bukan berarti takut. Berhati-hati adalah tanda kita menghargai diri sendiri, menghormati usaha yang sudah kita bangun selama ini. Seperti menanam pohon, butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh, tapi cukup satu badai untuk merobohkan jika akarnya tidak kuat. Begitu juga dengan hidup dan kepercayaan kita. Membangunnya membutuhkan ketekunan dan menjaga agar tetap kokoh membutuhkan kebijaksanaan. Hari ini sudah waktunya bagi kamu untuk memperkuat akar itu. Dengan belajar, dengan bertanya, dengan tidak mudah percaya begitu saja, dengan membangun filter di dalam diri, mana yang sekedar kata-kata manis, mana yang benar-benar berdasar, karena hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam penyesalan. Dan masa depan terlalu berharga untuk dipertaruhkan pada janji-janji kosong. Kalau direnungkan lebih dalam, perjalanan membangun hidup yang kuat dan bermakna memang tidak pernah instan. Ia tidak dibentuk oleh keputusan besar sesaat, melainkan oleh langkah-langkah kecil yang konsisten dan sadar hari demi hari, tahun demi tahun. Kamu dan saya sama-sama tahu bahwa dunia hari ini penuh dengan ilusi dan jalan pintas yang menggoda. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kualitas hidup sejati lahir dari kesadaran, ketekunan, dan keberanian untuk melangkah dengan penuh pertimbangan. Jika hari ini kamu merasa waktumu telah tiba untuk melangkah lebih dalam, menyiapkan fondasi hidup yang kuat bukan hanya dalam urusan finansial, tapi juga dalam keseimbangan pikiran, hati, dan tindakan. Saya mengajak kamu untuk bergabung dalam ruang eksklusif Action Kaya Program. Hidup yang utuh tidak dibangun dalam semalam, tetapi dari perjalanan sadar yang kita pilih untuk dijalani. Mari melangkah bersama. Klik join dan masuklah ke ruang pembelajaran yang hangat dan terarah. Tempat di mana kita menanam, merawat, dan menuai kekayaan dalam arti yang sesungguhnya.